Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Basarianta dengan NIM 034221180886 dari Prodi D3 Farmasi. Pada kesempatan kali ini akan diadakan presentasi metodologi penelitian yang berjudul Survei Masyarakat Sekitar Apotik Prima Sehat terhadap penggunaan obat generik bermerek. Daftar isi dari presentasi ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab 1, pendahuluan, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, yaitu tinjauan pustaka, membahas berbagai sumber yang digunakan pada penelitian ini. Bab 3, yaitu metode penelitian, membahas metode yang digunakan pada penelitian. Bab 1, latar belakang. Latar belakang penelitian. Obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non-Proprietary Names atau disingkat dengan INN yang ditetapkan dalam Farmakope Indonesia atau buku standar lainnya untuk zat berkhasiat yang dikandungnya. Menurut Kemenkes RI tahun 2010, obat generik dibagi menjadi dua, yaitu obat generik berlogo dan obat generik bermerek. Sebenarnya tidak ada perbedaan zat aktif pada kedua jenis obat. Obat generik berlogo adalah obat generik yang dijual dengan menggunakan nama generik obat atau zat berkhasiat yang dikandungnya sebagai merek dagangnya. Sedangkan obat generik bermerek adalah obat yang dijual oleh perusahaan farmasi di bawah suatu nama merek dagang yang dilindungi. Selain itu, selama saya bekerja di apotek Prima Sehat, diamati bahwa masih terdapat beberapa pasien yang belum mau menggantikan obat yang diresepkan maupun obat yang akan dibeli dari obat generik bermerek kepada obat generik berlogo, walaupun dengan zat aktif, kekuatan, dan bentuk sediaan yang sama. Untuk memaksimalkan penggunaan obat generik, sangat diperlukan peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat bahwa obat generik berlogo memiliki kualitas, keamanan, dan efektivitas yang sama dengan obat generik bermerek. Rumusan masalah. 1. Apa pengertian obat generik? 2. Ada berapa jenis obat generik? 3. Bagaimana persepsi masyarakat tentang obat generik bermerek dan obat generik berlogo? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi masyarakat sekitar apotik Prima Sehat terhadap penggunaan obat generik dan obat generik berlogo. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, diharapkan hasil penelitian ini mampu meningkatkan pengetahuan dan memperoleh pengalaman dalam penelitian. Bagi institusi, diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan bacaan untuk menambah pengetahuan atau referensi dan sebagai informasi bagi pihak kampus mengenai pemahaman masyarakat tentang penggunaan obat generik bermerek. Bagi apotik, diharapkan dapat menambah informasi mengenai pendapat masyarakat di sekitar apotik tentang penggunaan obat generik bermerek. Bab 2, tinjauan pustaka. Obat. Obat adalah bahan atau paduan bahan yang digunakan untuk menetapkan diagnosa, menghilangkan, mengurangi, dan menyembuhkan penyakit ataupun gejala penyakit, kelainan, luka, atau merombak tubuh atau bagian tubuh. Obat dibagi menjadi 3 garis besar, yaitu obat paten, obat generik, dan obat generik berlogo. Obat paten. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten. Hak ini diberikan oleh negara, biasanya memiliki jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan paten tersebut. Obat generik adalah obat yang sudah habis masa patennya. Maka perusahaan lain dapat memasarkan obat tersebut dengan nama generiknya, yaitu nama yang sudah terdaftar pada Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Obat generik berlogo. Obat generik berlogo adalah program pemerintah Indonesia yang diluncurkan pada tahun 1989 untuk membiayai pengobatan alternatif bagi masyarakat yang berkualitas dan terjangkau. Penggunaan obat generik ini berdasarkan acuan Kemenkes RI tahun 2010 tentang kewajiban menggunakan obat generik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan acuan Kemenkes RI nomor 9 tahun 2017 tentang apotik. Bila obat yang diresep dalam resep adalah obat paten, maka apoteker dapat menggantikannya dengan obat generik yang sama komponennya atas persetujuan dokter yang menuliskan resep. Arti logo generik. Bulat, berarti suatu kebulatan tekad untuk menggunakan obat generik. Garis-garis tebal tipis, berarti menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Warna hijau, berarti obat telah lulus dalam segala pengujian. Pengetahuan, definisi pengetahuan. Ada awareness, interest, evaluation, trial, dan adaptation. Tingkat pengetahuan dibagi menjadi 4 tingkat, yaitu tahu, memahami, mengaplikasikannya, dan menganalisisnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan ada pendidikan, media massa atau informasi, sosial budaya, dan ekonomi.
Pengukuran pengetahuan dibagi menjadi 3, yaitu baik dengan presentasi 76% sampai 100%, cukup dengan presentasi 56% sampai 75%, kurang dengan presentasi di bawah 56%. Bab 3, metode penelitian. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode deskriptif mengenai survei masyarakat sekitar apotik rumah sehat terhadap penggunaan obat generik bermerek. Kerangka konsep. Variabel penelitian dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu variabel bebas, mencakup usia, pendidikan, dan pekerjaan. Variabel kedua yaitu survei masyarakat sekitar apotik rumah sehat terhadap penggunaan obat generik bermerek. Variabel bebas yaitu usia dengan definisi operasional, usia yang dijawab responden pada saat diwawancarai ketika mengisi kuesioner. Pendidikan yaitu pendidikan formal terakhir yang ditempuh responden. Pekerjaan dengan definisi operasional adalah mata pencaharian yang dilakukan responden untuk menutupi kebutuhan hidup keluarga. Masuk ke variabel kedua yaitu survei masyarakat sekitar apotik rumah sehat terhadap penggunaan obat generik bermerek. Dengan definisi operasional yang pertama adalah pengetahuan responden terhadap pengertian obat generik dan logo obat generik. Yang kedua adalah pengetahuan responden tentang informasi obat generik. Yang ketiga, pengetahuan responden tentang khasiat obat generik. Yang keempat adalah alasan responden menggunakan obat generik. Dan yang kelima, persepsi responden saat menggunakan obat generik. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian non-eksperimen dengan metode penelitian deskriptif mengenai survei masyarakat sekitar apotik rumah sehat terhadap penggunaan obat generik bermerek. Lokasi dan waktu penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di sekitar lingkungan apotik rumah sehat, sedangkan waktu penelitiannya dilakukan pada bulan Februari sampai September 2021. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar kuesioner dan alat tulis. Proses penelitian, yaitu langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penelitian. Pertama, dilakukan permohonan izin di tempat penelitian, lalu survei pendahuluan dilakukan kepada 30 responden. Yang ketiga, pembuatan kuesioner dan uji validasi menggunakan aplikasi SPSS 17.0 kepada 30 responden di luar dari responden survei pendahuluan. Lalu pengambilan data, analisis data dibagi menjadi 2, analisa univariat dan analisa bivariat, dan penyajian data. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah pasien yang dilayani di apotik rumah sehat. Sampel dari penelitian ini adalah pasien yang membeli obat-obat generik dengan rumus perhitungan sampel yaitu menggunakan rumus Slovin, yaitu N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat, dengan N kecil adalah ukuran sampel yang dicari, N besar adalah ukuran populasi, dan E adalah margin of error yang merupakan besaran kesalahan yang diharapkan atau yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data, editing. Data diperiksa sebelum diolah. Coding. Hasil yang diperoleh diklasifikasikan menurut jenisnya. Entry, memasukkan data ke dalam tabel, dan cleaning, mengoreksi data yang telah diklasifikasikan. Rancangan menganalisis data. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat menggunakan aplikasi SPSS 17.0, yaitu dilakukan terhadap tiap variabel dan hasil penelitian. Umumnya, dari analisis ini hanya menghasilkan distribusi frekuensi dari tiap variabel. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.